kualitasnya di lapang, biaya pengetesan kualitas, biaya peralatan pengetesan kualitas, maupun biaya operator. Nah, untuk biaya kegagalan ada dua, kegagalan internal dan kegagalan eksternal. Nah, kegagalan internal ada biaya AFAL di sini, yaitu biaya kegagalan produk itu sendiri. Kemudian ada biaya pengerjaan atau perbaikan, biaya kegagalan, biaya waktu perbaikan, biaya penurunan kualitas. Kemudian ada biaya eksternal. Di sini ada komplain pelanggan, biaya kembalinya produk apabila ada produk yang rusak di konsumen akan dikembalikan lagi. Ada biaya klaim garansi, semisal produk dari konsumen mengalami kerusakan atau kecacatan, maka siap-siap perusahaan itu ada biaya klaim garansi untuk memberikan produk yang baru lagi pada konsumen. Ada biaya liabilitas, yaitu utang perusahaan, bagaimana perusahaan itu bisa melunasi utang-utang perusahaan itu sendiri. Ada biaya kehilangan pelanggan, bisa dimungkinkan dia kehilangan pelanggan karena kualitasnya yang kurang atau seperti apa, sehingga di sini benar-benar harus ditetapkan biaya kehilangan pelanggan itu sendiri. Nah, ini untuk penentuan kualitas produk. Nah, di sini ada dua, yaitu produk yang berwujud atau dia yang kasat mata atau tangible, yang biasa disebut barang, dan ada yang tidak berwujud atau intangible, atau di sini adalah produk-produk yang dihasilkan perusahaan non manufaktur. Nah, untuk yang produk barang, di sini contohnya penentuan kualitas untuk agen perumahan yang menjual rumah dengan tipe kualitas yang berbeda-beda, rumah mewah, menengah, sederhana, dan bahkan sangat sederhana. Tentunya di sini kan porsi kualitasnya tiap berbagai tipe rumah tersebut kan berbeda-beda, dan tentunya disesuaikan dengan selera konsumen itu sendiri. Kemudian untuk produk jasa, misalnya untuk jasa transportasi, ada konsumen yang melakukan perjalanan ke Taipei, dia bisa memilih apakah dia memakai pesawat, kereta api, bus, dan bahkan kapal laut, tentunya dengan harga yang berbeda dan servis pelayanan yang berbeda pula. Dan konsumen dapat melakukan pengambilan keputusan terhadap penawaran produsen sesuai dengan kondisi keuangan. Jadi kondisi keuangan di sini adalah menjadi kendala utama, atau yang istilahnya itu budget constraint. Nah, kondisi budgetnya itu seperti apa? Nah, ini menjadi suatu kendala sendiri yang nantinya didapatkan kualitas yang sesuai dengan budget yang dimiliki oleh konsumen itu atau pelanggan itu sendiri. Ya, Mbak Jueria. Nah, di sini penentuan kualitas produk ada produsen harus mengetahui pangsa pasarnya, atau dia hanya satu kelompok pasar, beberapa kelompok pasar, atau bahkan semua pasar. Nah, tentunya tadi strategi segmentasinya, dia tidak membeda-bedakan pasar atau undifferentiated market, ataukah dia akan membeda-bedakan pasar, atau bahkan dia hanya terkonsentrasi hanya untuk satu pasar. Nah, ini tentunya harus menjadi kebijakan tersendiri bagaimana manajer operasi itu atau manajer pemasaran itu bisa bertindak. Nah, untuk yang strategi yang tidak membeda-bedakan pasar, perusahaan memilih strategi ini maka menyiapkan produk yang sama untuk semua konsumen. Jadi produknya sama untuk semua lapisan konsumen. Sementara untuk strategi yang memisah-misahkan pasar, produsen atau perusahaan akan membedakan pelayanan berbasis dari segmen kelompok konsumen yang ada. Sedangkan untuk strategi konsentrasi market atau hanya untuk pasar tertentu, perusahaan akan memberikan full service sesuai dengan selera ataupun apa yang diminati oleh satu pangsa pasar yang dibidik itu sendiri. Nah, ini contohnya ada contoh produknya ya, ada untuk kelompok 1, 2, dan 3. Untuk kelompok 1 dia hanya berfokus concentrated market, hanya satu pangsa pasar. Jadi satu macam produk ada beberapa kualitas yang diminta oleh pasar. Itu contohnya pangsa pasarnya, Mbak. Jadi produk dan pangsa pasarnya. Dan untuk yang kelompok 2, dia hanya melayani beberapa produk saja, melayani beberapa pangsa pasar saja, atau beberapa pangsa pasar. Semisal dia pangsa pasar untuk manula dan kawasan remaja.
misalnya massal, kayak kartu maksudnya Mbak Rindi massal ya. Dan untuk kelompok yang ketiga, di sini dia berkonsentrasi untuk semua pasar. Jadi perusahaan akan memproduksi satu atau beberapa macam untuk semua lapisan pasar. Dengan tentunya di sini dengan kualitas yang berbeda-beda. Nah, di sini untuk penentuan kualitas produk tentunya harus dimulai bagaimana dari desain produk itu sendiri. Nah, di situ ada beberapa variabel yang mendukung, mulai tentang dari bentuk, ukuran dan warna produk, keamanan dan kenyamanan, daya tahan atau umur ekonomis produk, keuntungan yang diperoleh dari produk maupun harga jual produk. Nah, untuk bentuk, ukuran dan warna produk, desain dan bentuk disesuaikan dengan masyarakat sasaran. Misalnya di sini untuk kursi dan sofa disesuaikan dengan pasar-pasar yang dibidik. Misal untuk rumah mewah, menengah, sederhana, bahkan sangat sederhana. Tentunya kan desain kursi atau sofanya kan disesuaikan dengan bagaimana luasnya atau bagaimana bentuk dari rumah mewah, menengah, sederhana, dan bahkan sangat sederhana, minimalis ya. Sedangkan untuk warna produk, misalnya lebih tepatnya kita untuk contoh produk minuman ya, contoh untuk minuman soda rasa jeruk, tentunya kan cocoknya dibeli warna orange, gak mungkin warna merah, gak ada kan jeruk warnanya merah. Nah, kemudian yang kedua yaitu keamanan dan kenyamanan. Hal ini terkait dengan beberapa faktor, misal bahan yang digunakan untuk proses produksi maupun barang jadi. Nah, semisal di sini yaitu perusahaan yang memproduksi mobil kualitas tinggi dan rendah. Tentunya di sini kan bahan bakunya kan berbeda, baik untuk plat dan bodinya, untuk blok mesin, kaca depan dan sampingnya. Tentunya untuk produk mobil kualitas tinggi kan membutuhkan bahan yang tinggi pula, dengan kualitas yang tinggi pula, baik untuk plat, bodi, blok mesin, kaca depan dan sampingnya. Tentunya kan di sini berkaitan dengan keamanan dan kenyamanannya yang berbeda pula yang didapatkan. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu daya tahan atau umur ekonomis produk atau masa expired. Nah, perusahaan di sini harus menyesuaikan dengan kondisi kelompok pasar. Tidak mungkin dia menciptakan suatu produk makanan kaleng, semisal di sini ya. Dia tidak mungkin, biasanya pada umumnya 2 tahun dari produk pada saat dia dihasilkan, sehingga dia dihasilkan tahun 2013. Pada umumnya 2015 atau 2016 biasanya sudah expired. Tidak bisa terlalu lama-lama, karena ini kan berkaitan dengan bagaimana keamanan konsumsi dari konsumen itu sendiri. Kan tentunya di sini harusnya produsen kan memperhatikan bagaimana keamanan dari produk yang dihasilkan. Tidak mungkin dia akan menambahkan suatu daya tahan atau zat ini yang intinya nanti dapat menambah daya tahan atau umur ekonomis dari produk itu sendiri. Mestinya ada batasnya, ada skalanya di sini ya. Dan yang keempat yaitu benefit atau keuntungan yang diperoleh melalui produk. Nah, tentunya perusahaan harus tanggap dan mengetahui benefit apa yang diinginkan oleh konsumen. Misalnya ada suatu kelompok masyarakat yang bangga dengan nama produknya. Misal sepeda motor, dia bangga dengan memakai produk Honda. Nah, terus ada masyarakat yang bangga dengan asal dari produk tersebut, misalnya jam buatan atau merek dari Swiss, merek dari mana ya, Inggris atau apa ya itu. Jadi dia harus tanggap bagaimana perusahaan itu mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen itu sendiri. Dan yang kelima, harga jual produk perusahaan. Harga jual produk mencerminkan kualitas dari produk. Nah, kondisi masyarakat yang semakin rasional, maka perlu ditentukan sebaik-baiknya agar mencerminkan dari kualitas produk tersebut. Ya, memang ada beberapa barang di sini yang dia mungkin ya, dalam artian di sini untuk kondisi produknya itu dalam artian orang menganggapnya sederhana, akan tapi dia mempunyai harga yang lebih tinggi. Contohnya lukisan, mungkin ada yang menganggap orang lukisan itu kok
tidak berseni atau seperti apa. Tapi ada kalanya orang yang memang ahli dalam seni dan dia tahu seni lukisan yang sekiranya berupa coret-coretan itu sendiri akhirnya mempunyai nilai yang lebih, sehingga mempunyai harga jual yang tinggi. Akan tapi untuk produk-produk yang dikonsumsi oleh rumah tangga pada umumnya, produsen di sini menyesuaikan dengan apa yang dihasilkan dari produk itu sendiri, dan sesuai dengan kualitas. Jadi harga berbanding sama dengan kualitas atau hampir sama. Toh kalaupun itu ada lebihnya, tentunya kan ini sudah diperhitungkan secara matang oleh manajer operasi itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan atau ada yang masih ingin kita diskusikan? Nah, dari pembahasan kita modul 5. Oh iya, monggo Mbak Jueria, mau mandiin nenek. Oke ya, untuk teman-teman jangan lupa ya, dikerjakan tugasnya itu, dikerjakan sebisa seoptimalnya. Nanti kita bahas bareng-bareng, saya beri nanti kunci jawabannya seperti apa. Ya Mbak Rindi, modul 5 materi semua kecuali tadi modul 4. Nah, untuk modul 4 sekiranya masih ada yang belum paham atau belum dimengerti, nanti inbox saja ke saya. Ya soalnya kemarin ada yang masih bertanya soal hitungan, jadi ya saya jelaskan lagi lewat FB, lewat inbox saya. Memang gak cukup kalau kita hanya lewat by online saja kalau soal perhitungan seperti ini ya, apalagi tadi sampai bermiliar-miliar. Harapannya kan itu uang yang nyata ya. Ya amin, semoga kita memiliki uang sejumlah yang ada yang telah kita bahas. Oke. Loh, kenapa Mbak Yana kok nggak bisa? Nah, nanti kita bahas bareng di situ. Jadi kita harus hadir Mbak-mbak dan Mas untuk TTM nanti. Ya kalau emang ada keperluan yang memang tak bisa ditinggalkan ya monggo izin, nggak apa-apa. Oke, yang jelas teman-teman, kalau ada yang masih ditanyakan atau ada yang memang perlu penjelasan lebih lanjut, bisa nanti di inbox ke saya ya. Entah hitung nggak bisa. Oh, cuma dapat libur ujian saja ya Mbak ya. Oh iya, nanti biasanya yang paling dekat itu nanti di Tainan. Kalau biasanya nanti ada cabangnya untuk ujiannya, yang paling dekat nanti di Tainan biasanya, nggak harus ke Taipei kok. Lihat aja nanti bagaimana divisi akademik menentukan jadwalnya. Waduh, cepat ujian datang ke Taipei. Ada teman. Oh iya. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman atau ada yang perlu dibahas lagi sebelum kita akhiri kelas malam ini, sebelum kita tutup perkuliahan online hari ini? Cuma 2 ekor. Ya, ada yang ditanyakan lagi atau nanti bisa di inbox lagi. Saya terbuka, FB saya terbuka 24 jam, tapi saya nggak terbuka 24 jam. Yang jelas nanti saya mencoba untuk memberikan jawaban sesuai dengan apa yang ada di modul. Oke Mbak Rindi. Oke ya, bisa saya tutup untuk kelas malam ini, untuk pertemuan ketiga modul 4 dan modul 5. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman yang hadir pada perkuliahan malam ini. Sungguh istimewa bisa meluangkan dikala sambil bekerja. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.